Karenuka kayaknya pucet dia habis ngebahas tadi. Gua komen di salah satu parodian di Medan, itu gua bawahnya langsung tuh kayak dibully orang. Kalau masih punya malu mah datang aja. Hai, kembali lagi bersama saya Renika Disista. Maaf, boleh ya? Duduk ya? Ya sebelah situ ya. Ya maaf ya. Maaf ya. Nggak jadi. Udahan, maaf ya. Aduh, ada yang ngaku-ngaku nih guys ya. Jadi aku ya di sini ya, Bunda ya. Dengan Bunda siapa namanya ini? Bunda Riyad ya. Riyad Riji Official. Ya, aku catat ya namanya ya, karena tadi dia berusaha untuk menjadi aku ya di sini. Enggak kok, aku cuman bercanda aja. Tapi mirip kok dari belakang. Oke guys, are you ready? Semua ini. Ready ya. Go! Gitu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Satu timnya Bayu Production dong, tepuk tangan dulu dong. Ini benar-benar ulala banget ya. Ini benar-benar paket lengkap banget. Aku tersanjung sih, karena maksudnya aku nggak expect bahwa maksudnya kan tadinya aku mikir kayak cuman perwakilan doang nih yang bakal datang dari Bayu. Ternyata mereka nyempetin waktunya untuk datang setim dong ke sini. Nggak gampang loh. Aku tuh waktu itu sempat hubungin, kalau boleh tahu nih ya megang akun Instagramnya yang mana nih? Itu aki-aki. Aki-aki yang sebelah sini ya. Bisa dipanggil Opa Caki. Opa Caki ya. Maaf, Opa itu ke Korea. Tapi jadi... karena di sini paling tua. Aduh, kalau ngomongin umur langsung mau pingsan rasanya ya. Oh, Opa Caki nih yang biasa megang Instagram. Sebelum lu buat podcast sama yang lain, lu ngubungin gua, kok kita belakangan lama banget gitu. Ya kan? Udah persiapin ya kan? Lama banget ya nunggu. Bener siapa? Nggak ada kesel. Sekarang. Enggak deh, nggak gitu lagi. Jadi tuh aku kan kemarin tuh sempet kontek-kontekan nih sama Bayu Production ya gitu kan. Itu lama banget dan menurut aku nih Bayu Production salah satu yang benar-benar suka banget ngedukung para konten-konten creator. Karena waktu aku pertama kali buat parodi juga, itu aku inget banget aku di DM sama Bayu Production dan itu ngedukung aku banget, kayak ngasih semangat dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kayak sekarang datang ke podcast aku, Speechless, serame ini. Super happy banget akunya, karena baru kali ini aku juga podcast rame begini loh. Biasanya cuma satu orang loh aku loh. Ini segerombolan yang datang nih, sekampung, seriusan ya kan. Tapi ini aku kalau boleh tahu nih, ini kan namanya tuh unik ya, Bayu Production. Kalau misalnya aku Indonesiain dengan kamu produksi, kalau aku bahasa Indonesiain gitu kan, itu bisa kepikiran dari mana tuh bisa ngedapetin nama itu? Kalau boleh tahu siapa nih yang ngasih nama? Jadi awalnya itu gue sebenarnya gini. Boleh dideketin? Di grup. Oh iya, dideketin. Cek. Ibu mau tes vokal. Berasa MC. Enggak sebenarnya gini. Paling terakhir itu, paling terakhir itu Ricky kan ya. Sebelum Ricky itu terakhir kedua itu gua. Jadi mereka tuh udah terbentuk duluan by production. Oke. Nah, baru direkrut lah gue jadi kameramen. Jadi kayaknya lebih afdolnya mereka nih yang jawab. Oh, boleh. Oh, jawab ya kan? Kirain dia udah serius banget gitu kan. Kira aku dia mau ngejawab gitu. Itu mah bahaya deh. Hati-hati. Di sini suka mancing. Aduh, boleh nih, Ibu nih jawab dengan nama siapa? Nggak boleh bengong. Oh, nggak boleh bengong. Di sini sistemnya kalau bengong lempar pertanyaan. Grogi. Ini isi podcastnya ini adalah ketawa ya guys. Jadi nonton juga happy nih kelihatannya nih dalam nih ya. Boleh deh, silakan Ibu. Kalau untuk terbentuknya kita kan terbentuk dari kumpulan yang boleh judian kemarin itu kan. Nah, kita kumpul.
kok kita kayaknya weekend sepi ya, bosen ya, ngapain ya enaknya ya. Gimana kalau kita bareng-bareng aja bikin ini itu. Nah, udah deh kita ngumpul bareng-bareng di rumahnya Oma. Terbentuklah Bayu. Nah, yang bikin Omanya siapa ya? Omanya siapa gitu ya? Oma? Nah, Oma itu anggota Bayu juga. Oke. Itu kita kan kumpul di rumahnya si Baloli itu. Nah, yang bikin nama itu si Memes. Nah, alasan kenapa kita akan jelaskan. Gua suka. Mohon maaf, toilet di mana ya? Gue tuh merasa main tuh kasih bangku yang muter-muter itu. Boleh nih, silakan Pak. Dijawab nih. Jadi ini kenapa aku kasih mikirnya namanya Bayu. Karena kan aku mikirnya oh iya kita bakal buat podcast ini dari kalian dan itu untuk kalian gitu. Makanya aku Bayu gitu. Oh oke, dengan kamu untuk kamu Iya, gitu ya. Itu keren sih. Nah kalau boleh tahu nih, Bayu Production ini ada berapa orang? Karena aku lihat kan kalau misalnya setiap konten ini berubah-berubah gitu ya. Yang iya, pas ngeliat kontennya nih kan pas nonton, ya orangnya bukan ini lagi. Orangnya beda lagi gitu kan. Sebenarnya kita itu ada 10 orang. Cuman Oke. ada beberapa yang nggak aktif. Jadi sisanya ya segini. Oh berarti sisanya 8 orang ini ya? Ada Sebenarnya 8. banyak sih ya, kan kayak yang suka bantuin kayak Iya, Aceh, banyak. Abadi, Nah itu Tristan. mungkin lebih ke timnya ya? Itu Iya, lebih ke jadi timnya? Kalau tim inti inilah, kalau tim inti. Nih kalau ini Tim paling inti. baru nih, ini Oh. tuh paling baru. Oh ibu paling baru ya Bu Mana Ricky? ya? Gojonya. Nah, ini boleh nggak nih sebelum ini nih, pasti ini pada penasaran ya kalau ada yang belum tahu Bayu sebelumnya, boleh memperkenalkan diri dulu nggak? Dari kakaknya nih. Nenek. Dari tante. Dari tante siapa tante namanya? Aku Lucky. Tante Lucky ya. Emang tante ya. Hai Kak Lucky. Nextnya Aku di sini yang paling muda dipanggil Opa Caki. Opa Caki yang paling tua sebenarnya tuir ya. Oke. Next. Aku Widi dari Zimbabwe. Wow! Ternyata ada Miss Universe datang ke sini, cocok ya. Selanjutnya dengan siapa Kang? Kalau aku udah Ardi. Kak Ardi ya, Kak Ardi nih, Kak Ardi yang namanya yang ini guys. Oke, selanjutnya Aku Indri. Kak Indri, Kak Indri, manis banget senyumnya. Maaf. Lewatin. Dengan kakak siapa? Saya Ricky yang paling bontot di sini. Oh, Kak Ricky yang paling muda, ternyata paling muda ya. Itu sebelah. Oh iya, maaf. Maaf. Saya jangan wawancara. Iya. Ayo, asli guys, bocor semua orangnya guys. Dengan kakak siapa? Maaf ini yang paling setor membahana ya. Ayo. Ayo Bunda. Ini kuncinya Bayu Production. Dan kakak siapa? Aku Riyad. Oke. Dari Zimbabwe. Oh, sekeluarga nih ya, sekeluarga ya. Iya. Sekeluarga. Sama keritingnya ya. Oke. Sama keriting, sama hitam, sama gendutnya. Jangan sebut gendut. Oh, iya. Mohon maaf di sini banyak. Banyak nih yang bongsor nih termasuk Eke gitu ya. Oh, Gembala. punya peternakan katanya gembal. Maksudnya aku bisa ikut dalam sini juga dong. Ikut serta ya, ikut serta tim gembal ya. Kita trio senat sih. Terus gua Trio tinggal cungkring dong. Oke, ini seru banget ya guys, karena aku udah tadi ngobrol tuh nggak berhenti ketawa sampai rahang aku udah mulai sakit nih ya. Oke, tadi kan udah memperkenalkan diri juga nih masing-masing kan. Ini kalau boleh tahu nih, kan talentnya banyak banget nih guys ya. Kalau aku lihat di sini talentnya suka berubah-ubah nih setiap konten gitu, dan setiap kontennya tuh kan nggak selalu rame-rame nih yang dipakai gitu kan. Mungkin ada cuma 2 orang atau mungkin cuma 3 orang dan sebagainya. Itu gimana sih ngebaginya gitu loh? Ngebagi maksudnya kan gini. Lagu itu kan pasti ada yang gue pengen banget bawain lagu ini gitu loh, gue pengen banget bawain lagu ini gitu loh. Itu kalian memilihnya seperti apa dan akhirnya menjadikan si A ini menjadi talent untuk di lagu itu. Nah, biasanya. Maaf Pak, jangan itu tepat mic-nya Pak Ina. Nah, biasanya yang untuk ngatur jadwal itu adalah Kak Indri. Gak ada. Gue ngatur jadwal itu berdasarkan share dari Opa. Opa nge-share nih misalkan nih, minggu depan syuting.
lagunya ini, talentnya ini jam segini itu kembali lagi ke Opa. Oke, boleh nih jubir kita nih ya, Opa ya. Tepuk tangan dulu untuk Opa. Kita amat diri sendiri ya, pede orangnya. Kapan lagi ya kan kita jarang-jarang di podcast orang. Enggak, tapi sebelumnya terima kasih loh buat Karenuka, kita tuh merasa diapresiasi karya-karya kita sampai ada di sini. Makasih. Thank you. Justru sebenarnya aku yang thank you banget karena maksudnya Bayu Production juga mau mampir ke sini. Ini such a pleasure, such a blessing juga buat aku. Maksudnya aku bisa ketemu sama orang-orang yang punya positive vibes yang kayak gini, guys. Tepuk tangan dulu, mereka punya positive vibes banget. Dari awal mereka datang, itu belum kita mulai podcast juga mereka orangnya lucu-lucu banget. Jadi kayak kalian harus ketemu langsung sih, karena ini orang pada seru-seru banget. Oke, boleh dijawab, jangan mengalihkan pembicaraan. Pertanyaan apa lupa? Ini gimana cara bagi jadwalnya gitu? Jadi kalau untuk lagunya. pemilihan lagu itu biasanya anak-anak suka pada ngomong di grup, gue mau lagu ini gitu kan. Jadi tapi nanti gue kayak gimana ya? Kayak ngelihat nih karakternya cocok ke siapa. Terus kan juga kita tuh sebenarnya kendala paling utama itu kita waktu. Joget. Kita nggak bisa joget. Jadi kendala utama itu waktu, kan kayak dia kerja nggak bisa libur weekend, yang lainnya liburnya weekend. Jadi kayak itu pertama kendala waktu. Yang kedua itu kayak karakter. Nah ada yang bisa bagian kayak nari pasti bagiannya ke Riyad. Kalau bagi bagian yang melo-melo udah pasti ini ke berdua Widi. Nah kalau ini kan dia rada susah karena pemilihan lagu itu dia harus tepat. Kalau enggak tahu sendiri dong netizen gimana kan mulutnya. Bener, Kadang-kadang aja kalau misalnya gua baru bangun tidur like kurang tidur habis ngedit, gua ladenin berantem dah tuh. Ya kan? Oh iya, suka ngalihin berantem nih ya? Karena aku juga ngebales sama kalau yang keterlaluan pasti gue ngebales tuh. Ngebales ya. Kalau yang udah keterlaluan tujuannya kan padahal menghibur ya, Wak. Iya, benar. Tapi ya kan netizen maunya semua. Benar, itu benar banget. Maksudnya terkadang netizen tuh mungkin melihat bahwa mungkin gini, di depan mata netizen tuh kita harus benar-benar perfect membawakan satu lagu. Kembali lagi kita just recreate that song gitu loh. Kita cuma merecreate itu gitu loh. Kalau kita mau 100% Tapi Bayu sama, bukan recreate loh. parodi. Komedi, gue tambahin. Justru mereka mengambil genrenya lebih ke komedi. Jadi kalau dibilang ke 100%-an mirip pasti sudah tidak mungkin gitu kan. Jadi itu sih lebih tepatnya. Ayo Bapak silakan jangan mengalihkan pembicaraan. Sampai mana sih gue? Oke, intinya berarti yang lebih membagi jadwal dan membagi lagu adalah Opa. Benar. Jadi dari lagu terus pokoknya itu gue semua. Oke. Tapi mereka juga nge-request ada temen kalau misalnya menurut gue nggak cocok itu gue bilang, oh lu nggak cocok karena menurut gue karakternya kurang masuk gitu. Ntar gue kasih penjelasan biar mereka mengerti gitu. Oke, berarti lebih melihat satu lagu itu berdasarkan karakter dari masing-masing talent gitu kan. Jadi nggak memaksakan si talent A untuk ikut di lagu itu karena dia suka gitu kan. Jadi sebenarnya itu lebih ke fair enough sih. Jadi di sini mungkin pembagiannya juga fair, mungkin sesuai dengan karakteristik dan ke skill dari masing-masing. Ya enggak sih? Jadi mungkin ada yang skillnya memang bagus di dance, dapatnya yang lagunya ngedance gitu. Tapi kan. kadang kalau kan kadang kita pada sibuk semua nih. Besok udah hari Kamis nih. Iya. Tapi kita nggak punya stok lagu, mau nggak mau gua turun atau enggak yang nggak bisa nari karena itu lagunya dance gua paksain karena tantangan juga dong. Iya, benar. Ada kayak lagu ala kare ini gua paksain nih, lo ala kare dia ambil tapi dia merasa ini bukan gua banget, nggak bisa. Nggak, lo harus bisa, nggak apa-apa syuting sampai 2 hari karena di Bayu Production itu kita nggak mau syuting sampai 2 hari. Bila perlu 1 hari 2 lagu. Oke. Kita tuh seringnya gitu 1 hari 2 lagu. 1 hari 2 lagu. 1 hari 2 lagu. ya? Enggak 2 doang ya? 2 doang. 1 hari. Alaba ini. Nanti 1 hari 2 lagu. Wow, kayaknya kalau aku nggak kebayang sih 1 hari itu untuk bikin, karena kan gini, karena pribadi kan juga pernah bikin parodi kan. Oh benar, Depika. Jangan ketahuan dong. Pernah bikin parodi, jadi kayak maksudnya aku kayak merasa untuk bikin 2 lagu dalam 1 lagunya tuh aku nggak kelar-kelar gitu 1 hari, apalagi 2 lagu ya. Gila, keren banget guys bisa bikin 2 lagu. Tapi kan di sini kan Bayu Production ini mengambil genrenya komedi ya. Karena kalau kita lihat nih ya, genre yang paling di titik aman itu adalah genre seperti romance, ya kan? Romance, abis itu mungkin action agak sedikit di titik aman kalau menurut aku. Komedi itu adalah titik paling tidak aman. Karena kalau sempat kita tidak menyajikan sesuatu yang benar-benar lucu dan bisa ditangkap kelucuan kita oleh netizen, pasti akan jatuhnya akan garing gitu kan. Jadi ini konsep yang benar-benar berani banget untuk ngambil genre
parodi yang masuknya tuh ke komedi gitu kan. Itu gimana tuh awalnya memutuskan untuk masuk ke komedi? Gini. Susah banget emang bener, bikin orang ketawa tuh susah banget. Malah ada yang bilang kayak gini, lu mah aman lah komedi, jadi lu tinggal gimana. Oh enggak, belum tentu. Komedi tuh bikin orang ketawa susah. Awalnya itu kita pertama bentuk itu kita setiap minggunya gini. Minggu pertama itu kita komedi, kedua yang cover dulu ya, parodi. Pertama parodi, kedua cover kayak gitu. Cuman akhirnya kita ngeliat nih pasar. Jadi kayak gini, kita kan sempat kayak diskusikan sama emak kita nih. Kayak setiap minggu penonton suka berubah-berubah karena yang suka parodi belum tentu nonton cover, yang suka cover belum tentu nonton parodi. Bagaimana caranya ini kita menyatukan buat semuanya akhirnya nonton punya kita gitu. Nah akhirnya mulai dari situ kita diselip-selipin lah, setiap kita buat cover itu ada yang keluar dia lah jadi burung onta, jadi nenek-nenek gitu. Jadi itu yang penting kita ada komedinya walaupun cuma sedikit gitu. Sebenarnya kasihan dia posisinya. Apa aja sih? Teraniaya sebenarnya dia posisinya. Tapi itu yang ditunggu penonton. Benar. Justru dia ini sebenarnya karyat ini yang paling ditunggu-tunggu penonton karena aksinya itu adanya lucu-lucunya gitu kan. Nah, tapi di sini aku ngelihat bahwa maksudnya kan gini, untuk membuat orang ketawa itu benar. Itu susah banget gitu kan. Kadang kalau kayak aku mungkin lawakannya bisa aku terima sesama aku, sefrekuensi gitu kan. Kadang yang nggak sefrekuensi nggak bisa nerima gitu dan akan jatuhnya garing gitu kan. Tapi di sini Bayu Production bisa mengemas itu dengan baik dan akhirnya saat kita tonton memang itu lucu banget guys. Dan kadang mereka juga bikin genre yang romance dan masuk aja gitu kan. Karena aku sering lihat kakaknya nih masuk ke genre romance. Iya kan ya? Iya, aku sering lihat kakaknya nih masuk ke genre romance nih dan dapat aja gitu feel-nya dan tiba-tiba masuk di Kakak Borong Onta. Pokoknya kalau aku bagian tim huru hara aja. Tim huru hara ya, tim ngerusak. Tapi sebenarnya kita sampai sini tuh kayak sebenarnya terima kasih sama mama kita itu, kita dari awal tuh dari kita berbentuk itu kita dari awal Boleh Curia. Nih kita mundur lagi. Kita tuh pertama terbentuk itu kita Boleh Curia karena waktu pas Boleh Curia, pas lagi nunggu jeda syuting, itu kita kayak ngomong, ih seru ya kumpul-kumpul kayak gini. Yuk kita bikin konten gitu kan. Bikinlah konten akhirnya dari situ tetap sama kita disupport sampai segala macam sampai sekarang akhirnya sampai seperti inilah. Oke. Bayu Production. Emak ini siapa? Nah, kalau aku boleh tebak ya, kalau aku lihat dari kata-kata Boleh Curian, pasti emaknya nggak jauh dari Vina Van. Iya benar. Pasti nih emaknya nggak jauh dari Vina Van. Maksudnya gini, karena kan yang buat itu adalah setahu aku dengan tim Bayu Production yang ikut di dalamnya dalam produksi itu adalah lagunya Vina. Iya benar. Gitu kan, dan secara aku lihat di depan mataku juga maksudnya konten-konten yang kalian buat juga banyak itu support satu sama lain. Jadi ibaratnya aku di sini ngeliat juga Bayu Production nge-support Vina Van dan Vina Van juga nge-support Bayu Production. Itu bagaimana tuh ceritanya sampai bisa ada di titik di mana kalian tuh bisa saling support satu sama lain? Ya, itu awalnya Boleh Curia. Boleh Curia kita tambah akrab di situ sih. Jadi kayak sampai sekarang akhirnya saling support gitu. Jadi kayak sebenarnya Bayu Production itu karena Bayu itu kan karena Bayu gitu ya. You itu sebenarnya kayaknya yang cocok itu untuk Vina karena kalau tanpa dia kita nggak ada sampai sekarang. Berarti karena Vina sebenarnya ini bisa terbentuk. Benar. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Gitu. Dan di sini juga aku lihat bahwa berapa kali kalian menjadi penari latarnya Vina Van. Contohnya seperti di Dolare ya. Iya, Dolare. Itu menjadi penari latarnya Vina Van. Bahkan sampai konten-konten yang belum keluar itu ntar ada kita juga. Oh banyak nih konten-konten. Udah mulai ketar-ketir nih. Mulai ketar-ketir nih nonton nih. Banyak konten-konten yang belum keluar. Catat ya, banyak konten-konten yang belum keluar. Berarti kalian terus pantengin karena mereka udah 49.000 subscriber, guys. Tepuk tangan dulu. Jangan kasih kendor, pantengin biar mereka cepet-cepet dapat silver play button dulu awalnya ya. Gitu ya, baru naik-naik terus nih gitu. Padahal kita awalnya cuma buat kumpul ya, kok jadi sekarang dapat duit terus kayak gimana sih, kayak ngerasa anjir kita tuh cuman hobi loh, cuman buat kumpul. Sekarang dapat duit tiap bulan. Ya Allah, itu kayak pertama dapat pada sedih kan, pada bahagia, terharu kan. Terharu Kak. Serius. Karena gini, mungkin proses syutingnya kalian juga itu sebenarnya nggak gampang gitu kan. Kita kan proses syuting itu kan tidak gampang. Banyak hal yang dilalui proses syuting gitu kan. Belum lagi gini, kalau boleh dilihat kan ini timnya banyak banget ya, talentnya banyak banget. Untuk menyatukan satu kepala itu pasti sulit. Betul. Sulit banget gitu kan. Apalagi gini, kalian ini di konteks yang kalian tuh keluar dari jalur. Ibaratnya gini, kalau kita lihat jalur amannya parodi adalah mereka merecreate lagunya. Tapi di sini kalian keluar dari jalur. Gimana caranya kalian membuat ide-ide baru untuk menciptakan komedi di dalamnya?
gitu. Even tuh lagunya romance, kita nggak akan kebayang itu ada komedi di dalam itu gitu loh. Tapi itu bisa diciptakan oleh Bayu Production guys, dan itu nggak gampang sebenarnya. Nah, itu biasanya nih kalau misalnya menyatukan tuh sering ada perdebatan nggak sih satu sama lain? Kalau dari Sekali-kali Ya, kelihatan nih kayaknya sering berdebat ya. Ibu ini sering berdebat ya, Bu ya. udah sampai di lokasi spontan. Oke. Apa yang ada di situ kita gunain. Oke. Gitu. Jadi kayak misal kayaknya lu ntar jadi tukang sapu aja deh gitu. Ntar lu jadi tukang ngamen deh. Kalau ntar lu jadi ibu hamil. Kadang nggak prepare. Jadi cuma dipakein apa aja yang menurut oh ya ini masuk nih. Kadang yang kita pikirin dari awal pasti lokasi itu berbeda. Berbeda. Pas tiba-tiba ketemu kayak truk, oh kita ganti truk aja. Terus kita ketemu kayak gerobak sampah, udah kita gerobak sampah. Berarti semua itu lebih ke spontanitas. Spontan. Spontanitas. Jadi misalnya kalian ketemu apa ya udah gitu dikerjain ya. Itu benar sih, kadang-kadang hal-hal yang spontan, apalagi untuk komedi sih. Karena komedi itu adalah genre yang kita nggak bisa benar-benar prepare. Itu biasanya kan komedi itu memang mereka punya jiwa komedi. Jadi pada saat-saat tertentu aja, maksudnya pada saat-saat mereka melihat, misalnya mereka melihat tong sampah deh, kita bilang itu bisa dijadiin hal yang lucu, bisa dijadiin bahan untuk lucu-lucu. Tali rafia loh, kita nggak kepikiran tali rafia tuh ngapain jadiin bahan gitu kan, dan mereka tuh bisa mengemas tuh menjadi satu konten komedi gitu ya. Sebenarnya itu seru banget sih guys. Itu seru banget. Terus kayak tadi kan Karenu juga bahas yang tentang banyak kepala. Iya. Udah lanjut. Tadi Karenu bilang susah banget nyatuin beberapa kepala. Itu benar. Di grup itu kita ini sering banget berantem. Sering banget. Bahkan sampai ada yang leave dari grup apa. Itu sering banget. Tapi ya gitu nanti yang normal nih kayak dia menengahkan. Jadi biar kita balik lagi akhirnya gitu. Oh, oke. Biasanya yang menjadi penengah ini siapa nih? Yang sebenarnya yang gampang marah itu gua itu gampang banget Kak, karena gua itu kan yang ngarahin kayak apa segala macam. Pressure-nya lebih tinggi ya. Pressure-nya lebih tinggi. Oh galak. Ya jadi sebenarnya ini orang-orang hebat Kak, karena gua tuh galak banget tuh pas syuting. Serius. Oke. Sampai kalau udah sangat kesel bahasa gua tendang tanya mereka. Baik banget ya. Sebenarnya mungkin gini, kalau misalnya di lokasi syuting mungkin harus ada salah satu yang tegas, lebih tepatnya bukan yang galak ya, yang tegas gitu. Karena kan maksudnya ini kan ngaturnya kan nggak gampang gitu kan, pasti harus ada salah satu yang tegas. Lebih tepatnya tegas sih, mungkin bukan galak kali ya. Tapi emang gua galak. Serius. Oh galak. Aslinya galak. Baru gua lo kameramen yang galak. Biasa kan kalau kameramen tuh kan cuma santai diarahkan sama artis. Opa ini lebih banyak sebenarnya di belakang layar. Iya. Lebih banyak. Dibandingkan jadi, cuma tampil kalau pas mereka itu pada nggak bisa. Dan kita udah nggak ada stok. Nah kalau begitu siapa yang akan jadi kameramen? Dia minta tolong siapa teman gitu ya. Kadang dia nih yang belakang. Kadang dia makanya ini kita masukin karena ini sering banget bantuin jadi kameramen gitu. Tukang sapu. Oh tukang sapu. Oh yang ibu ini multi talented ya ibu ya, bunda ya, multi talented ya bunda ya. Ke TKW gitu. Lagi covid gimana? Nah, cuman kan kalau misalnya kita lihat dari konten-konten komedianya nih, konten-konten parodinya Bayu Production ini kan jadi gini, kalian ini laki-laki memerankan perempuan, memerankan wanita gitu. Itu bisa kepikiran mengambil komedi yang seperti itu gimana tuh? Karena kan kita lihat ya, bunda yang satu ini ya bun ya, datang ke sini aja langsung dandannya begini masalahnya gitu kan. Aku tuh langsung speechless. Gitu kan, Langsung speechless. Loh, datang langsung dandan kayak gini, totalitas banget sih Bayu Production ya, totalitas. Memang totalitas. Nah, itu penontonnya gimana? rame banget nih kayaknya. Oh banyak ini, kalau penonton bayaran ya, kalau mana dong? penonton dahsyat nih bayaran. Oke, itu gimana tuh? Akhirnya menjadikan seorang laki-laki menjadi perempuan gitu. Gini, awalnya itu malah kita pernah dia jadi cowok, tapi nggak ada yang suka. Makanya jadi cewek. Nggak dapat feel-nya nggak ya? Kita ada beberapa klip yang jadi cowok. Jadi ada beberapa klip yang pernah jadi cowok yang pas sama bareng sama Loli ya. Sorry kak, jangan tutup mic-nya ya kak ya. Iya, maaf. Maklum Nora cowok. Gimana? Iya, jadi pernah bikin klip yang satu cowok tuh, terus di situ nggak ada up sama sekali ya, Mak. Terus dari situ, udah kayaknya nggak mau deh. Dan memang menjiwai juga jadi perempuan. Tapi kan maksudnya gini, kan ini kan tidak terlepas dari dukungan keluarga pastinya kan. Ini kan pasti keluarga masing-masing mendukung nih, punya peranan penting juga gitu di dalam kesuksesan Bayu Production. Itu gimana tuh orang tuanya ngeliat tiba-tiba anaknya di depan TV, lo kenapa jadi Emaknya malah demen, mama. Pertama nyari lu, dong lu yang mana dong? Oh iya.
Nih, ini cerita sedikit ya. Oke, boleh. Ini Terus cerita, nih. ini nyata beneran, ini Oke. beneran nggak bohong-bohong. Jadi mama pernah nanya, Adul bikin konten-konten, mama tuh seneng, si Adul nih kayaknya mau jadi artis-artis gitu ala-ala lah ya. Namanya anak di rumah cowok ya kan, dikiranya pas dilihat jadi cewek. Dia tuh bangga, kadang sering ngomong ke tetangga, anak gua ikut sering nonton YouTube, tahu syuting gitu kan. Pas dilihat nggak tahu anaknya bencong. Justru di situ pada saat gitu mama tuh ngerasa speechless ngeliat anaknya bencong atau bangga? Ketawa, malah ketawa. Dan dia support, semua keluarga besarku tuh tahu kalau aku sering dandan, sering Oke. bebancian gitu buat bikin konten. Ponakannya suka nganterin baju ke Iya. rumah. Ponakanku sering. Tapi mungkin ini lebih part of konten aja sih sebenarnya Iya. ya. Tiba-tiba aku ngeliat ada di mana-mana nanti nih. Enggak kan ya? Ada kemarin di Gogol. Coya. Tiba-tiba ketemu ya, tapi berarti ini part of konten aja, memang totalitasnya adalah untuk menjadi seorang perempuan, dan pada saat menjadi seorang perempuan memang Karyat itu ngangkat banget tuh penontonnya ya. Amin. Terangkat banget ya karena terhibur pada saat itu. Habis gitu diangkat kan. dibanting. Dibanting ya. Suara siapa itu? Wah, ada suara siapa tuh? Kita keep dulu ya. Nah, kemarin tuh sempat aku tuh buka open Q&A juga di Instagram. Ya, ada beberapa netizen yang bertanya nih mengenai Bayu Production. Oke. Gitu ya. Kembalikan kepada Op. Jeng. Pak, maaf Pak, jangan diam-diam aja. Pada makan ya Pak ya? Belum ya? Itu saya makan, makan dulu ya, lapar. Oh, harus ya? Boleh sambil minum loh, feel free. Kasihan Bapak yang di sebelah saya udah kering ya, padahal belum Nggak, ngomong. tapi dari semua Nah, talent- padahal dia belum ngomong, tapi dia udah kering. Dia grogi. Enggak, soalnya dari tadi kepikiran itu baksonya dibawa gerobaknya. Oh Kang Bakso. Oh, Kang Bakso. Mari sini ya. Ini Oh, marah. Ada Bunda marah guys. Makanya dia dipanggil di Bayu Production gagu, soalnya dia tuh paling nggak bisa ngomong. Oh, tapi kan talentnya pasti ada dong. Skillnya apa nih? Nari atau apa nih? Kamu ngomong Bapak bisa ngomong. Sampai batuk loh kalau diomongin. Ini kemarin aku sempat buka nih question and answer ya di Instagram. Ini ada yang nanya. Kak, kalau nggak ada yang namanya nggak boleh ya ditanya-tanya. Oh, harus ada Harus namanya ada nih? namanya. Oke. Biar kita tahu. Oke, boleh. Ngeri amat. Tanda ini centang lu orang. Soalnya gue pernah lihat di podcast lu yang siapa ya. Jadi ada yang nanya tapi namanya nggak mau disebutin. Oh ya, karena gini, kadang-kadang kan ada juga netizen yang pengen bertanya nggak mau sebutin nama, itu aku lebih kepada itu privasinya dia, gitu kan, karena nggak mau di-mention namanya, jadi aku merasa kayak harus melindungi privasi dari si netizen itu juga, gitu kan. Jadi kalau memang request dari Bayu Production pengen namanya ada, aku akan skip pertanyaan orang yang tidak mau di-mention namanya, oke? Oke, kita mulai. Yang pertama, dari Dier Garamadanis. Dia mikir langsung, siapa nih orang yang pernah nge-DM gue nih namanya? Komen lagi. Iya, Anda masuk jebakan Batman ya. Oke, lanjut. Gimana Bayu menjaga agar tetap solid dan kompak, tapi dengan perbuatan diperagakan juga boleh. kompak yuk. Kompak yuk. Merek congkol belakang kita berantem. Depan kamera ya. Kalian ini aslinya apa? Jambak-jambakan. Yang kasihan dia. Jambakin wignya ya. Oh, berarti Tapi gitu itu ya. yang ditunggu penonton. Oh. Semakin dia teraniaya, semakin penonton suka. Sebenarnya yang paling kasihan di sini adalah Kak Riyad sih jatuhnya ya. Karena teraniaya ya di sini ya. Pernah nyanyi nggak? Ku menangis, nggak pernah? Sering. Oh, jangan-jangan ini yang sering ada di Indosiar guys. Oke, kita lanjut. Ini ada nih ya nanya lagi nih. Selama peranin menjadi, maaf aku bilangnya menjadi perempuan aja ya. Nggak apa-apa, warnanya juga Oh jangan, bahasanya harus lebih halus dong. Menjadi perempuan, selalu ada penolakan dari hati nggak sih untuk nggak peranin itu? Dari Vini the Twinnies. Bukan. Bukan. Beda. Ini. Vini yang ini ya, ada Vininya gitu kan. Nah itu kita serahkan kepada yang suka memerankan menjadi perempuan nih. Oke, mandel. Suka ada penolakan dari hati nggak sih untuk meranin perempuan? Atau memang nyaman kali ya? Ayo coba. Kalau untuk dibilang penolakan enggak. Iya ya.
Emang dari hatinya. Soalnya dari kecil pengennya dandan. Berarti dari kecil hobinya dandan? Hobinya dandan. Orang yang lain pada main robot-robotan. Ini enggak, mainnya boneka Barbie. Waduh, berarti punya jiwanya dari kecil ya. Tapi bisa direalisasikannya di Bayu Production ya. Ya itu dia. Kasih tepuk bisa. tangan dong buat Adol. Oke, next nih ada yang nanya nih dari Nur Riwanto, terbalik Nur.Riwanto. Oh iya ada. Ada ya. Hati-hati ya guys ya dengan admin kita ini ya guys ya. Tandain lo orang. Oke, lanjut. Mau nanya buat Kak Riki. Aduh, akhirnya. Maaf Kak. Maju dikit Kak. Buat Kak Riki nih ya sama Kak Riyad. Oke ya. 2M. Bisa berdua. Kenapa bisa dapat banget chemistry-nya nggak kalah sama pasangan beneran? Sayang. Bunda, sabar ya Bunda ya. Cobaan Bun. Oke Bun. Gimana tuh bisa dapat banget Sebenarnya chemistry-nya? Kalau nginin chemistry, kalau dunia hiburan kan kita harus profesional ya Kak ya. Oke. Ya apaan sih? Oh gitu ya. Oke, berarti lebih ke profesionalitasnya aja ya gitu kan. Walaupun di depan ini bukan perempuan asli, tapi tetap menganggap ini sebagai perempuan ya. Nah, tapi ini hebat tau, walaupun si Riyad bawa pesing, bawa apa. Aku tuh sering nanya kalau dia habis syuting sama Ah. aku, gimana rasanya habis nyium asem gitu. Ya ampun Bapak, ganteng-ganteng loh Pak, ini ganteng loh. Tapi ya udah nasibnya ya. Nasibnya dapat yang ini ya. Oke berarti gratis dua. Berarti lebih ke profesionalitasnya aja ya. Jadi maksudnya walaupun memang memerankannya bukan sama cewek asli, tapi maksudnya biar tetap harus dibangun nih feel-nya. Itu cara, kalau boleh tahu nih, cara ngebangun feel-nya. Karena kan gini, caranya kita ngebangun sebagai perempuan atau cross gender lah, ibaratnya kita untuk membangun feel mungkin lebih gampang. Cewek ke cowok gitu kan, cross gender. Tapi kalau ini kan cowok ke cowok gitu kan, untuk ngebangun feel-nya tuh ada latihan khusus atau gimana sih? Enggak sih Kak. Kalau dari aku sih ngalir aja. Oh ngalir aja. Jadi memang maksudnya dari awal ini memutuskan untuk syuting dengan puas ya, jubirnya ya. Syuting ada dengan romance nih berdua memang gak ada pernah ada latihan. Enggak, kita juga kan jarang ketemu. Oh, Kita berdua ini jarang ketemu, jadi setiap ketemu itu cuma di lokasi syuting. Oke. Karena Ricky juga kerja, aku juga kerja, jadi kalau ketemu itu cuma di hari Minggu. Kadang kita jarang latihan, makanya Opa sering marah kayak gitu. Kita tuh jarang latihan sama sekali. Latihannya tuh pasti hari-harinya. Hari-hari jadi di situ take, di situ syuting. langsung Iya, latihan. iya. Karena kan gini, ini kan bukan dari memang pure orang India gitu kan. Untuk melafalkan liriknya itu belajarnya itu gimana? Kalau memang langsung di on the spot. Nah, Ada triknya. ada. Jadi Ada triknya. Iya, Oke, boleh. emang sebelumnya beberapa hari misalkan dikasih lagu ini nih Iya. buat hari Minggu misalkan syuting gitu. Terus nanti yang penting kita hafal lirik dulu nih. Nah, gerakan atau kayak chemistry kan kadang kan ada gerakan yang bareng dong. Iya. Kita kan nggak mungkin bisa ketemu ini, paling ya udah terus sampai di sono baru kita lakuin. Gitu, spontan. Oh, berarti ini lebih ke spontanitas aja ya. Jadi misalnya kayak ya udah misalnya dapat feel-nya langsung di tempat aja tanpa ada harus latihan khusus atau misalnya kayak kadang-kadang kan kita aja cewek sama cowok harus ngebangun feel itu kan mungkin dengan cara ngobrol dan lain sebagainya gitu. Jadi kan untuk akrab ini jadi kita bercanda. Iya. Oh, Jadi biar oke. kita tambah akrab. Makanya pertama misalnya ada talent baru atau apa, kita pasti selalu ngajak bercanda. Oh, ngajakin bercanda, berarti jadi lebih untuk dengan ngajakin bercanda itu kan semuanya lumer kan. Iya. Kita nih pertama ketemu dia aja, pertama ketemu banget itu langsung syuting. Oh, oke. Jadi gini, pertama ketemu Ricky itu lagu Chan Sifaris ya. Chan Sifaris. Pertama ketemu langsung syuting. Dan kita dari awal ketemu udah bercanda-bercandaan. Jadi itu biar ngelumerin suasana gitu. Oh, jadi biar nggak tegang juga gitu ya untuk pada saat syuting ya. Bener. Good job. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana rasanya punya emak Vina dari Meme 263? Oh, bangga banget. Bangga ya. Bangga banget. Bangga lah. Bangganya itu gimana gitu bisa sampai bangga banget punya emak itu Vina? Bangga gini. Ini dari gue pribadi. Jadi Oke. pertama kali gue Iya. tuh WA dia tuh pas dia bikin yang lagu filmnya apa yang Tindak Nintana. ya Tindak Nintana itu Oh, malam. itu kayaknya awal sekali tuh ya, awal sekali. dia bikin Bener-bener. Regret kayaknya deh. Iya. Bener kan ya?
Sama itu di itu situ pertama kali gue WA itu langsung kayak, "Dih gila keren banget, gue bangga punya teman kayak lu." Jadi kayak ngomong kayak gitu kayak tiba-tiba nggak WA aja pas habis ngeliat tuh langsung gue bilang, gue suka." Pas setelah Boleh Curia dari situ udah tambah dekat sampai sekarang. Tapi berarti Vina tuh awalnya temennya Opa? Iya, dari dia umur 18 tahun. Oh berarti udah temenan lama nih. Sama Opa udah temenan lama dan akhirnya Vina di situ membuat parodi dan kalian termasuk orang-orang di belakang layarnya Vina. Malah kita baru kecimpung itu pas Pas di Boleh Boleh Curia Curia. aja. Baru di Boleh Curia nih jadi back dancer semua Pokoknya gitu. semenjak lockdown aja. Terus kan kita kayak nggak ada kerjaan kan, kita mau ngapain gitu. Pas Vina ajak Boleh Curia, ya udah yuk ikut yuk gitu. Akhirnya kita ikut. Oke. Berarti di situ untuk ngumpulin masanya di Boleh Curia itu memang maksudnya dengan orang-orang yang memang pecinta Bollywood aja yang bisa dance yang dikumpulin atau memang Enggak. Bayu Production yang mencari ini? Enggak, jadi kita ketemu di sana. Jadi Oke. ketemu di sana. Jadi di situ ada komunitas, ada dancer asli. Jadi itu semuanya kita membaur di sana sama-sama. Kalau dijadiin satu lah, baru kepikiran tuh untuk membuat ibaratnya akun YouTube sendiri gitu Iya. kan? Oke. Berarti awalnya sebenarnya dari ikut sama Vina dulu nih. Benar. Gitu. Ide untuk bikin Bayu Production itu pas di Boleh Curia. Nah itu tuh ada Vina ada menyarankan nggak sih pada saat itu kayak bikin dong akun YouTube untuk gini gitu? Enggak. Kita malah bilang, "Vin, kayak kita mau bikin akun YouTube deh." "Oh iya bagus dong," katanya gitu. Langsung disupport oleh Vina. Langsung. Tepuk tangan buat emaknya. Berarti memang sebenarnya gini, persaingan itu pasti ada. Kita nggak boleh pungkiri ya, persaingan itu pasti ada. Karena ini kita berada di ibaratnya di satu genre yang sama nih, sama-sama buat recreate gitu kan. Pasti persaingan itu ada. Tapi di sini justru Vina malah mendukung kalian. Benar. Malah mendukung kalian dengan di sini juga Vina kadang-kadang aku juga ngeliat sih ada beberapa ya di situ Vina ada masuk di kontennya Bayu ya. Ada sampai nanti konten berikutnya juga ada juga. Juga ada dan begitu juga dengan Bayu pada saat itu kan Bayu Production juga masuk di kontennya Vina, even tuh sebagai back dancer dan lain sebagainya. Sebenarnya saling support satu sama lain ya di Benar. sini ya. Itu keren sih. Jadi bukan cuman di kayak support jadi dancer atau jadi talent, tapi kayak semuanya kalau kita tuh kayak tempat, kostum, terus All in lah. semuanya pokoknya. All Jadi in ya. jadi kita saling support. Jadi apapun itu disupport semua. Kayak misalkan kita ngomong nih kalau kita kekurangan baju atau apa, "Mak, gue butuh baju ini dong, Oke. Ma, boleh ke?" "Oh ambil, langsung aja ke rumah." Gitu, langsung sama dia disuruh sama dia. Udah, pokoknya ntar dikirimin kadang sama dia. Dari jauh juga sama dia dikirimin. Berarti sesupport itu ya Vina ya, walaupun dia sudah punya 1 juta subscriber, ibaratnya kan dari sisi subscriber nih jauh nih. 1 juta dengan 49.000 gitu kan. Pasti kan maksudnya gapsnya itu jauh, malah tapi didukung dengan luar biasa gitu sampai event itu baju aja tuh disupport gitu guys ya. Tepuk tangan lagi dong buat emaknya. Nih, ini supportnya ini yang paling penting guys, karena support itu sebenarnya kalau kita bilang support itu bukan cuman kayak misalnya kita bilang kasih baju, itu bukan maksudnya itu termasuk kategori support, tapi support itu banyak. Ibaratnya support secara semangat itu adalah salah satu support. Kayak misalnya Vina dari konten kalian, otomatis kan dengan adanya Vina pasti kan kontennya jangan bohong deh, pasti viewersnya meledak. Oh iya. Iya kan? Ada, iya. Pasti meledak kalau Vina masuk. Padahal masuknya cuma Sedikit. 50 detik. Iya. 50 detik. Iya. Padahal deh ibaratnya di situ malah jadi figuran loh Vinanya 50 detik loh di situ. Cameo loh padahal kan. Bintang kejora gitu. Bintang kejora tiba-tiba lewat ke bintang jatuh ya gitu kan. Tapi di situ adalah bentuk supportnya sebenarnya. Karena orang mikir di situ, oh bakal ada Vina Van nih. Gitu kan. Itu maksudnya salah satu ibaratnya kita bilang karena Vina Van di sini namanya juga udah termasuk besar di recreate parodi gitu. Malah dia yang paling banyak subscriber ya pada saat ini gitu kan. Itu mantep guys. Kita lanjut nih selanjutnya. Mau bantu milih nggak? Ya, ini Kak Riki ini karena diam-diam aja nih. Suruh pilih pertanyaannya, mau yang mana? Ini aja deh. Yang ini. Mohon maaf. Kayak lu kayak milih di warteg tau gua apa di kafe-kafe. Yang ini. Oke, dari Koko Chandra nih. Koko Chandra Ferlian. Tahu nggak? Yang sering sama Kak Adin. Nah, Riyad itu cowok apa cewek? Ini berdasarkan yang milih. Ayo buka ayo. Mancing deh. Kalau malam ya begini. Oh, kalau malam. Cowok.
Oh kalau pagi cowok nih, kalau malam dagangnya begini ya. Kalau siang mah dia itu tarik beca. Berarti sebenarnya dia multifungsi dan multi talenta, dia multi talent juga sebenarnya. Berarti ini purely ini cewek atau cowok nih? Tengah. Tengah-tengah aja kan Tengah, oke. Berarti jalur amannya di tengah-tengah ya guys aman ya. deh, tengah-tengah. Tengah-tengah gitu ya. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya dari ada Tati _ Gimana rasanya kerjasama bareng Vina Van? Bikin project lagi nggak sama Vina Van? Ini yang biasa tahu adalah ini yang sering ini ya. Oke. Bagian jadwal. Oke. Saya hanya mencatat saja. Jupir ya kembali lagi. Pertama kerja sama Vina itu kita pertama grogi, ini nggak bisa tidur. Ya. Sampai nggak bisa tidur. Itu pertama kerja sama itu Puco Jarep Puco. Iya. Berapa Ardi? Gimana? Rasanya waktu pertama gimana? Jadi awal-awal itu kan aku dikasih tahu sama Opa buat nanti saat tahun baru ya. Tahun baru kita bakal collab sama Vina Van. Seneng banget itu cuman aduh, tapi gimana ya besok ya gue syutingnya gitu. Gue mikirin sampai nggak bisa tidur jam 5 pagi baru bisa tidur dan itu nggak bisa ngapal juga liriknya. Sampai di lokasi ngeblank terus kita Sampai lokasi diem aja. Aduh gimana Kang, gue harus gimana nih gitu. Vina tolong dicatat ya, Vina gara-gara Vina dia insom. Abis Ya, itu tapi senang ternyata Vina emang ini ya ngajak kita buat sebenarnya kayak ngasih tahu lebih bagusnya ke sini. Dia lebih ngajak kita buat enjoy gitu untuk ngebantu juga ya. Ngebantu Kakak yang juga posisinya nervous pada saat itu betul. gitu. Oke. Pokoknya best lah buat emak kita. Fun lah ya, intinya fun lah kerjasama dengan Vina gitu. Kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya juga nih, lagu apa sih yang pengen banget diparodikan dengan Bayu Production tapi belum kesampaian dari Little Flower _ Dance? Tahu. Tahu ya, apa tuh kebetulan lagunya? Dari inilah satu kayak kalau ini deh. Ini. Oh enggak, sebenarnya gini, kita tuh punya satu tujuan yang pengen kita bikin. Project besarnya ini? Ya pengen banget itu kita. Jadi kita tuh pengen banget kita kan selalu bikin apa-apa di luar dan siang. Iya. Jadi kayak jadi kita kayak gini, kita tuh pengen banget kayak punya impian kayak bikin project besar yang banyak orang terus di dalam ruangan. Itu pengen banget yang kayak gitu. Kalau boleh tahu lagu apa nih yang benar-benar di depan mata pengen banget bikin ini gitu? Terakhir sih Mahive ya kita mau bikin ya, maksudnya udah di itu kita karena itu kan ada bintang tamu ada kajolnya di sini. Pulang dulu deh. Pernah kepikiran untuk bikin Mahive. Mahive itu lagunya memang maksudnya itu legend sih, termasuk legend juga karena maksudnya nggak ada yang nggak tahu lagu Mahive gitu. Even orang Indonesia tuh banyak banget tahu lagu Mahive gitu kan. Tapi udah keduluan nih sama Kak Nelly nih. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kan? Kan versi komedi nanti. Nah itu baru bener guys. Jadi gini lagu yang gini kan itu lagu India tuh banyak ya. Lagu itu bukan punya kita. Iya nggak sih? Lagu itu punya seluruh penikmatnya. Gitu. Jadi even misalnya Kak Nelly udah bikin pun tiba-tiba Bayu Production mau bikin, menurut aku fine, that's fine karena gini karakteristiknya kan akan berbeda, pengemasannya juga akan berbeda gitu kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya pada saat kita lihat untuk kita lihat depan mata ya itu nggak ada masalah gitu. Benar, jadi kan setiap channel itu punya taste berbeda dong. Iya benar. Jadi kalau menurut gua itu nggak masalah orang mau bikin lagu itu siapapun channelnya nggak apa-apa. Bebas gitu. Karena itu lagu nggak punya kita. Benar. Kita bukan punya hak gini loh, kita nggak punya hak paten dan hak milik untuk lagu itu. Benar, tapi untuk kita kalau kita bikin lagu yang udah pernah dibuat sama orang, kita harus bikin dengan berbeda. Itu Bayu Production. Tapi pasti akan berbeda sih kalau aku lihat. Karena di sini kan Bayu Production lebih ke genre komedi yang which is Bayu Production yang bikin itu. Betul nggak? Kalau aku nggak salah nih. Enggak sih, ada BRB dulu ya. Ada, tapi mungkin gak seaktif Bayu Production yang terus mengeluarkan konten. Iya, dulu aktif ya, tapi kemana nggak tahu. Oh iya. Gua ngeri deh lagi syuting sama BRB sehat kan? Hai Kak BRB. Iya, Kak BRB sehat. Iya, dulu sering banget lagi. kontek-kontekan kan. Terus tiba-tiba dia hilang gitu aja. Oh, oke. Akunnya nggak aktif gitu. Mungkin ada kesibukan tersendiri lah.
positive thinkingnya ada kesibukan tersendiri gitu kan. Tapi yang di depan mata pada saat ini adalah Bayu Production nih yang punya genre komedi yang berbeda, dan itu menurut aku salah satu-satunya mungkin pada saat ini ya, yang Semoga punya seterusnya jangan pada bikinnya yang komedi. gitu kan. Jadi kalau mau bikin Mahive lagi dengan genre komedi mah, ayo bikin lagi sok atuh. Jadi kajolnya kan ntar. Ayo. Yeay. Kagak jelas yang ini maksudnya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari Ani_Apsi16. Selamat siang Kakak Renuka, maaf udah malam ya. Malam nih. Mau tanya sejak kapan sih kepikiran buat parodi India, dan kenapa tiba-tiba mikirnya aduh pengennya India gitu loh. Gimana ya? Jadi gini, kalau misalnya gini, anak-anak ini aslinya bukan penyuka India Kak. Tahu India iya. Kayak Ricky dia sukanya lebih ke Korea. Dia juga sama, dia bukan pecinta India banget, bukan. Ada lebih dangdut. Sama nih dua. Dangdut. Akan gendang yang ini berarti ya. Makanya gue segini. Bayu Production sampai sini tuh gue bangga banget karena mereka aslinya itu bukan pecinta India, tahu doang jadi. Oh, I see. Suka. Iya, jadi makanya pas sampai sini tuh gue kadang-kadang kok lu pada keren ya gitu. Ini yang lucunya gini kayak Opa. Misalkan, lu tau lagu ini gak, Mak? Iya tahu. Yang mana? Padahal ya doang tahu. Oh, padahal maksudnya sebenarnya nggak bener-beneran tahu Ya, gitu lah. Kalau penyuka India, kalau kita bilang kayak Fatan Malik, Vina Van, ada Kak Nelly, Kak Ria dan sebagainya tuh bener-bener tahu sih, even lagu-lagu lamanya aja tuh mereka tahu semua gitu kan. Ini justru bukan pencinta India, tapi bisa memerankan itu dengan baik. Iya, terkadang kita bawain sebuah video klip juga belum tentu kita nonton filmnya. Kita nggak tahu kata filmnya. itu yang asal kalian tahu ya. Kita nih bikin video klip tuh ya untuk kayak komedi itu kita kadang nggak tahu tuh filmnya bentuknya apa gitu. Oh gitu, jadi cuma hafal lagu. Iya, cuma tanya ini tuh ceritanya tentang apa sih? Biasanya yang lebih tahu kan Opa ya. Iya. Tanya misalkan ada adegan bisa bertiga gitu. Nah, ini bertiga tuh ceritanya apa sih? Misalkan entahkah perselingkuhan kah ataukah apa gitu. Jadi lebih tahu tuh ke Opa. Berarti lebih tepatnya Opanya merangkum. Bener nggak sih? Yang merangkum nih, ada satu film dirangkum, dikasih tahu nih ini akan seperti ini gayanya, dan mereka dapat feel-nya masing-masing ya pada saat memerankan ya. Tepuk tangan lu buat Opa dong. Ini capek. Ini masalahnya ini orang banyak banget. Dia ngerangkum satu-satu nih filmnya gitu kan. Itu kan nggak gampang guys ya. Oke. Tapi emang gue merangkum semua sih emang. Iya kan? Merangkum semua dulu lokasi syuting tuh gue yang ngarahin gaya. Apa mereka tuh sampai kadang kanan kiri aja mereka suka susah gitu. Oh itu aku banget tuh, problem banget. Aku juga orang yang problem dengan kanan dan kiri. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bilang nih dari Udila 2021. Bilangin ya Maka Ricky I love you. Bilangin ya sama Kak Ricky ya. Nih ada yang nanya lagi nih. Dari Ade Gina Hayati, ceritain awal mula kebentuk Bayu dan kenapa bisa deket. Nah itu udah tadi ya, awal mula kebentuk Bayu ya, dan kenapa bisa deket sama Vina Van dan langgeng nih. Kenapa bisa sampai sekarang tuh langgeng sama Vina Van? Kan termasuk lama tuh, kalau nggak salah aku lupa deh, 2 tahun ya waktu itu ya keluar Boleh Curia ya. Itu bisa langgeng loh sampai sekarang. Itu November kan, Boleh Curia tuh. Iya benar ya. Setahun lebih lah ya. Ya kalau langgengnya gimana? Ini udah Desember. Maaf, ini berdebat dulu ya guys. Ini ya, berdebatnya in frame gitu ya. Ya jadi begitu. Iya. Biar cepet aja lah. Itu gimana tuh bisa langgeng sama Vina? Karena gini kan ini punya kesibukan masing-masing ya. Kan kalau bisa kita lihat kan Vina nggak mungkin selamanya bisa ngebantu kalian. Ya, dia juga sekarang lagi benar-benar naik daun banget gitu, udah banyak kerjasama di sana sini gitu. Itu gimana tuh cara membuat hubungan itu tetap langgeng? Gimana ya? Gue kan berteman sama dia udah lama juga sih. Jadi kalau sekarang malah jadi lebih dekat. Karena kita bahkan kalau ngedit aja, kita kadang-kadang ngedit tuh bete di kamar doang, kita kemana sambil ngedit itu kayak gitu aja. Kayak kemarin jalan sama Jody sama Vina, udah jalan-jalan gitu aja. Jadi kayak karena sering ketemu aja gitu. Jadi tambah lama tambah akrab gitu. Jadi misalnya di luar ruangan pun kalian tetap misalnya pergi nongkrong bareng. Iya, sering banget. Cuman nggak tahu deh kalau sama mereka kan asik ya, kita tuh lupa megang handphone, jadi kayak nggak ada sempet foto atau posting, nggak ada. Oh, I see. Kita nggak perlu diekspos sih. Tos dulu dong. Bukan nggak perlu diekspos sih, cuman emang kita kadang emang karena seru, Karena sering kita lupa Bener. handphone. jadi lebih ke Benar, aku juga pernah ada di posisi itu kalau aku misalnya ngobrol sama temen, di mana kalau memang terlalu asik sampai kita juga lupa untuk ngeposting, lupa untuk ibarat ngeliat handphone aja kita suka lupa. Kadang gak usah gitu, jam aja kita bisa lupa.
Udah jam berapa kita ngobrol saking asiknya gitu Kita kan. tuh kalau lagi nongkrong sampai ya kan sampai tempat kopi tuh kalau nggak tutup kita nggak bakal pulang. Itu pertama dipusin ya, Pak. Maaf, ini kalau yang nonton tempat-tempat yang punya tongkrongan kopi ya, tolong kalau mereka datang, tolong ya dikondisikan ya guys ya. Oh ini pencara wifi gratis. Enggak tukang bakso Yanto aja gitu kan, kayak nunggu sampai kita Mas Mbak mau diberesin udah mau tutup baru kita pulang. Ya, Yang paling sering kasian ngelarang pulang banget. adalah nih. Oh ngelarang pulang bu ya. Oh biasanya mungkin dia yang bantu-bantu ngeberesin habis itu. Kakaknya nih bantu-bantu ngeberesin. Oh berarti sampai segitunya ya. Jadi memang mesti akrab banget di event di dalam sama di luar ruangan lah kita bilang itu akrab banget. Malah dulu tuh kayak gue tuh nggak pernah mau yang namanya kayak di up temannya Vina nggak pernah mau. Oh, Cuman oke. kalau menurut Vina lu harus masuk karena apa? Itu ngebantu Bayu Production di awal karena lu kan baru bangun. Jadi otomatis lu juga butuh followers buat buntu Instagram juga. Jadi minimal kayak buat promo-promo lah gitu. Nah, pansos ya dengan bla bla bla. Menurut aku di sini bukan umpan tenar. Kita kolaborasi itu kita adalah mutual benefit. Benar. Kita collabs itu adalah mutual benefit. Jadi misalnya aku collabs dengan Vina Fun, aku collabs dengan Bayu Production ya, kita bisa saling bertukar ibaratnya keuntungan di situ. Salah satunya adalah Opat adalah teman dekatnya Vina gitu kan. Mungkin pada saat itu mungkin yang aku tangkap adalah Opat takut dibilang panjat sosial. Enggak karena sih, berteman. emang gue orangnya nggak terlalu aktif di IG gitu, mesti nggak terlalu aktif di sosmed gitu. Jadi kayak gue buat apa gitu tampil di Vina, buat gue apa nambah follower, gue juga buat apa mendingan gue nambah duit daripada follower. Gue pernah bilang ke dia, tapi Ari nggak boleh gitu, follower juga bisa ngasilin duit loh. Oh bener juga sih, gue bilang kayak gitu. Jadi intinya Vina tuh selalu ngedukung kayak support gitu, semakin banyak lu follower, kalau lu promo juga kan banyak yang nonton konten lu gitu kan. Jadi bukan pansos sih, tapi emang kayak apa ya kalau kayak gitu tuh. Ya, saling mendapatkan keuntungan masing-masing. Ya Iya. sebenarnya give and give sih. Kita nggak perlu bilang take and give sih sebenarnya ya. Benar. Give and give karena di sini kita bisa lihat bahwa bukan cuma Vina yang memberikan ke kalian, tapi kalian juga memberikan ke Vina berupa dengan misalnya bantuan menjadi back dancer dan lain sebagainya. Malah justru itu lebih baik. Karena bahkan jadi saling backup, saling bantu. Kalau Vina syuting di Jakarta tuh kita pasti datang. Pasti datang kalau pasti syuting. Terutama gua pasti datang. Oh, bentuk supportnya adalah mereka akan datang. Event itu kalian nggak di frame itu. Enggak. Dan kalian akan tetap datang. Datang. Sampai misalnya lu mau syuting lagu apa? Gua mau syuting lagu ini. Ada yang kurang nggak gitu? Kayak gitu ke kita. Lu ada yang kurang nggak? Lu udah ada konten belum minggu depan? Itu pasti dia nanya. Setiap minggu. Solid itu ya. Berarti semendukung itu ya Vina ya. Dia sangat dukung banget Bayu Production. Ya cocok dia dibilang emaknya guys. Maaf Pak, Bapak lama-lama mundur ke belakang Bapak jatuh Pak. Diam begini kan. Itu kan pasti akan ada pro dan kontra nih. Tiba-tiba ngeluarin recreate yang aduh ada parodinya gitu, ada lucu-lucunya, tiba-tiba ada yang memerankan sebagai ibaratnya yang perempuan gitu kan. Itu gimana tuh menanggapi komentar-komentar pedas dari para netizen? Sebenarnya gini, gue tuh selalu ngomong sama anak-anak ini, kayak misalnya gini, lu kalau udah terjun ke dunia seperti ini, lu harus siap mental, siap capek, siap ngeluangin waktu kayak gitu. Benar. Itu selalu gue tanamin ke mereka. Jadi kayak untuk netizen kayak gitu mah udah biasa. Jadi kayak ketawa-tawa aja, seru-seruan aja gitu. Kecuali sudah kalau udah hina fisik atau apa itu, maaf, gue juga manusia bisa marah ya. Udah gue lawan di komen berantem deh. Gue nambahin ya. Boleh, silakan. Paling sering kena bulian nih. Oh iya, silakan. Gimana tuh? Ini berarti ini korban bullying ya? Oke. Jadi lebih ya sebenarnya awal-awal kena bulian tuh sempet gue break dulu dah sebulan 2 bulan gitu kan, sambil gue ya ngurusin badan atau apa gitu kan latihan gitu. Mental breakdown lah, pada satu mental breakdown ya. Oke. Itu lumayan dapat lumayan kena hati banget gitu. Iya. Cuman pas kumpul-kumpul tahun kemarin itu si Vina pernah ngomong ke Vina, jadinya tuh video yang udah lu keluarin itu tuh udah milik publik. Jadinya kalau semisalnya lu nanggepin omongannya mereka, jadinya tuh gak usah diupload, bilang gitu. Oh iya juga sih, bener juga. Nah udah sih semenjak itu tiap video tayang gue nggak pernah bacain komen yang negatif langsung gue skip aja gitu sih. Jadinya buat terima kasih buat Mbak Vina. Kembali lagi supportnya Vina ya. Sebenarnya itu benar sih, karena maksudnya gini, pada saat kita mengeluarkan konten itu memang kita sudah harus ready dengan namanya komentar. Tapi kembali lagi kalau aku harus balikin ke netizen lagi. Kalau menurut aku harus balikin ke netizen. Komentar itu tidak harus mencaci maki atau tidak harus membullying. Kalau mau berkomentar, silakan berkomentar. Gini, kita tidak bisa menutup mulut setiap orang untuk tidak berkomentar. Benar. Karena kita pribadi juga kita membutuhkan komentar. Hal kecil aja misalnya nih, kita mau pergi kemana?
pasti kita kan nanya komentar dari orang tua kita, bagus nggak kita pakai baju ini? Benar. Itu salah satu bentuk komen sebenarnya. Walaupun kita mungkin nggak sadar itu adalah komentar. Mungkin kita mikirnya kita hanya bertanya. Tapi sebenarnya itu adalah kita membutuhkan komentar itu, gitu loh. Tapi kalau komentar itu udah masuknya ke negatif, seperti membullying dan lain sebagainya, ya menurut aku tuh bukan hal yang wajar ya. Benar. Gitu. Jadi gini, mereka membuat suatu konten itu untuk menghibur sebenarnya tujuannya. Karena kan untuk menghibur, apalagi kan komedi gitu kan. Pasti kan untuk bikin orang yang stres di rumah atau gara pandemi stres, minimal ada penghiburan diri. Ketawa-ketawa nih ngeliat Bayu Production ngeluarin konten, ketawa-ketawa gitu kan. Itu adalah suatu hiburan gitu kan. Tapi bukan berarti mereka siap untuk dicaci maki atau untuk dibully. Betul nggak? Benar. Setuju nggak coba? Setuju sih, kayak jadi sebenarnya gini, ada dua arus kalau menurut gua. Jadi itu kembali ke netizen, jadi kayak sharing lah kata-kata kalian. Tapi kalau ke gua juga membentengi anak-anak ini dengan lo harus kuat, kalau udah terjun di sini lo harus bisa kayak gitu. Karena kita nggak bisa nutup mulut orang banyak banget gitu, nggak bisa. Benar. Jadi ya udah, kalau kita nggak bisa itu, jadi kita ada 3, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Udah, jadi kita santai aja. Kalau dia mau komen apa, kita tinggal bawa ketawa aja, bawa bercanda. Yang penting ya udah dibawa happy aja lah. Iya. Kalau memang yang positif kita ambil, kalau yang negatif Semuanya hempaskan. balik ke kita aja, kayak harus kuat gitu. Udah terjun di sini, kita udah milik publik. Video kita keluar ya udah milik publik. Dia mau komen apa terserah. Kayak gitu. Ya, Jadi memang udah kuat mental ya. Oh, kuat mental bener. Mental Iya. baja, tepuk tangan dulu mental baja nih. Berarti untuk menanggapi komentar tuh lebih kepada ya udah, kalau yang positif kita ambil, yang negatif kita hempaskan aja Bener. ya. Sekarang ngapain kita mikirin beberapa komen yang jelek dengan banyaknya ratusan komen yang bagus ke kita gitu. Benar, kan? benar. Itu loh. Salah satunya seperti ini sih, menutup kolom komentar. Kan aku sering banget dapat ini, menutup kolom komentar. Kalau menurut aku tuh bukan salah satu hal yang patut aku lakukan sih. Karena gini, kita contoh, Bayu Production ini punya fans. Emang ada? Nggak ada. Maaf, ini konten kreator bukan ya? Bayu Production ini punya fans, tapi aku membatasi fansnya Bayu untuk berkomentar karena ada si netizen yang punya komentar negatif ini. Benar. Gitu loh. Kalau menurut aku tuh bukan suatu hal yang wise untuk aku lakukan. Iyalah. Sebagai yang punya akun, gitu kan? Karena aku di sini kan memberikan wadah juga nih. Yang ngefans sama Bayu Production dan sebagainya, silakan berkomentar. Entah ada nanti yang komennya lucu-lucu dan sebagainya, atau komen yang membangun, kan itu mereka pengen menyampaikan itu secara langsung ke Bayu Production sebenarnya. Gitu kan? Jadi sebenarnya menutup kolom komentar tuh bukan salah satu solusi yang baik sih. Lebih kepada kalau yang mau berkomentar silahkan. Tapi kalau mau berkomentar ya lebih bijak. Kalau lu udah posting ya udah, berarti udah siap dong orang ngomong apa gitu. Benar. Kalau belum siap, mendingan lu nggak usah posting deh gitu. Benar. Ada sesuatu nih yang pengen disampaikan sebenarnya nih. Nggak ada sih, tadi udah keluar semua kayaknya. Udah keluar semua ya? Udah keluar semua nih, unek-uneknya udah keluar semua ya. Lebih kepada mungkin di sini pengen netizen lebih mendukung aja sih ya. Benar, jadi sebenarnya gini, lebih baik netizen tuh dukung Parodian, karena kita tuh hasilnya berteman gitu. Bahkan gua sama semua Parodian berteman, kayak Renu Najwa sering ngobrol banget di DM. Sama semua Parodian, bukan cuma di Jakarta, Bali, gua di Medan, itu semua berteman. Bahkan suka DM-DM-an. Tapi gua tuh suka kesel kayak gini. Misalnya gua komen di salah satu Parodian di Medan, itu gua bawahnya langsung tuh kayak dibully orang. Itu kenapa? Nggak ngerti, jadi kayak ya ampun, masih punya muka ya komen di sini gitu. Loh, gue baik-baik aja sama mereka gitu, kayak ini apa sih gitu, ada masalah apa gitu. Karena menurut gue DM-DM-an pun sama Parodiannya baik-baik aja. Hold on. Sekarang bisa dibilang misalnya Bayu Production nih komen salah satu perparodian Medan. Ya. Di bawahnya itu adalah netizen-netizen yang lain yang berkomentar pedas. Benar. Komentar tersebut ada menyinggung atau enggak? Iya, sampai kayak gini. Enggak, maksudnya komentar dari pihak Bayu ada menyinggung atau tidak? Enggak ada, kita tuh malah kayak mengapresiasi. Malah apresiasi, dan dia gini, gue bukan asal komen di situ karena ada yang nge-tag. Jadi kayak gini, wah Bayu nih boleh nih ikut gabung di sini, oh ayu banget gitu. Bahkan kita sebenarnya udah di DM gitu kayak untuk bergabung. Ya udah bergabung aja kalau nggak punya malu mah gitu katanya. Dia anjir, gue bilang kayak gini. Kau begini, cuman kalau gue ladenin itu bakal panjang. Pasti. Nggak usah, jadi kayak ya udahlah, dicuekin aja gitu. Ini pasti kan gini, ada something mungkin yang terjadi sebelumnya yang membuat orang berkomentar seperti itu.
Mungkin. Atau ada alasan di balik itu kenapa orang berkomentar seperti itu? Kadang gini loh Kak, ada beberapa masalah bahkan gue taunya tuh dari netizen gitu. Loh, maksudnya ini masalah apa? Akhirnya mereka cerita. Cuman akhirnya gue tuh nggak paham masalahnya apa. Cuman kayak, oh kok gue taunya dari mereka ya. Kalau gue sendiri by production itu sama sekali sama semua parodian berteman. Kalau boleh tahu contoh masalahnya seperti apa nih? Kalau ini kalau boleh dibuka ya, tapi kalau misalnya nggak boleh skip aja. Kalau mau dibuka rame sih. Oh, kalau mau dibuka rame. Gitu Rame ya? karena itu project besar sih, kayak kan gini. Jadi kan ada parodian mau bikin project besar dan itu bakal mengundang beberapa parodian lain yang di seluruh Indonesia kan gitu kan. Nah, salah satu yang di sama By Production ya udah gue komen di situ, tapi netizen bawahnya itu kayak kalau masih punya malu mah datang aja gitu. Jadi gini, di bawahnya itu ada lagi dengan gini, oh mereka nggak perlu kok datangnya kalian, mereka udah bahagia di sini gitu. Jadi kayak mereka tuh yang membentengi Pak, mungkin mereka fansnya parodian itu kali. Sebenarnya kalau dari kalian pribadi, justru kalian di sini welcome banget. Welcome banget gitu. Mungkin ada aja sih, kita nggak bisa bilang banyak ya, mungkin ada 1-2 netizen gitu kan yang mengadu domba dengan sistem seperti itu gitu. Padahal kalau misalnya di belakang layarnya semuanya sebenarnya baik-baik aja. Malah mungkin even kalian sudah sering berkomunikasi dengan parodian tersebut. Sudah, bahkan DM-an akrab kok malah. DM-an malah akrab. Dan kita juga nggak ngerti masalahnya apa gitu. Karena mungkin gini, mungkin ada suka melihat ada kubu A dengan kubu B. Saya lihat ya, ada mungkin kubu A dengan kubu B gitu kan. Jadi mungkin adanya kubu-kubuan seperti itulah yang dibuat sebenarnya bukan oleh si artisnya. Bener, artisnya mau baik-baik aja. Kubu-kubuan itu dibuat oleh si fans-fansnya. Kalau kita ngeladein ini, semakin senang. Iya, makanya gue diemin aja tuh kalau misalnya komen-komen kayak gitu. Cuman kayak masalahnya apa gitu, cuman kayak gitu, cuman pengen tahu ada masalah apa sih gitu. Sedangkan gitu mungkin di balik layarnya kalian di sini baik-baik bahkan aja. Kalau malam aja suka kayak gini, Kak Bayu masih aktif, oh iya lagi ngedit, iya enaknya ngedit sendiri tuh. Kita tuh sering banget kayak chat-chat begitu. Kalau boleh tahu nih yang ngedit siapa nih video-videonya? Itu aki-aki tua. Oh ini? Iya. Ternyata nih aki-aki yang sebelah sini ya itu memang udah all in ya, kameramennya di artisnya dia ngedit juga. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Aki. Ya, Aki ya, hebat Aki ya. Nah, kita kembali lagi pada sosok emak nih sebenarnya gitu ya. Sosok Karen Nuka kayaknya pucet dia habis ngebahas tadi. Enggak, sebenarnya bukan lebih ke pucet sih. Kalau aku lebih lihatnya, oke kita kembali ke pembahasannya tadi mungkin lebih kepada mengadu domba sih sebenarnya kan. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau kita tarik panjang masalah seperti itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya karena kalau kita di parodian nggak ada masalah, anyep sepi serius. Bener kan? Setelah adem aja gitu, kayak nggak seru, kayak nggak ada yang ditonton. enggak. Gitu. Kalau gitu aku langsung tanya ya, pengen punya masalah sama siapa? Jika kita berantem yuk biar rame. Ayo. Pengen punya masalah sama siapa nih? Ayo. Ada sih gua orang. Karena aku ditantang guys, kalau aku pantang ditantang anaknya. Pengen punya masalah sama siapa nih? Siapa? Biar rame nih. Iya berantem ya, mau Siapa berantem. yang punya masalah sama emaknya biar rame? Iya bener. Nah itu kalau punya masalah. Berantem yuk mak. Gimana kalau kita langsung panggil aja emaknya? Ya udah masuk ke sini dong. Dia ada Vinavan guys. Ma berantem yuk mak. Guys, hari kita kedatangan Vinavan. Ini maaf nih, emaknya disuruh berdiri ya, sopan banget anak-anaknya ya. Boleh nih, kita atur bangku dulu ya guys ya. Boleh di tengah nih, emaknya nih boleh di tengah nih ya. Oke deh, boleh masuk lagi ke sini, boleh bisa masih ke sini, masih ke sini. Ini emaknya ketemu sama anak-anaknya yang udah hilang beberapa tahun silam ya. Oke. Pijitin dulu, pijitin. Kok ada dia sih di sini? Vinavan! Ya, Vinavan jauh-jauh loh datang dari Cibubur ya, Vina ya. Jauh-jauh datang ke sini loh, Vin ya, menyempatkan waktu untuk melihat anak-anak asuhnya nih ya. Anak-anak asuhnya. Itu gimana nih, Vina, kalau melihat perkembangan dari Bayu Production dari awal kan berarti kan Vina tahu banget nih dari awal mereka belum ngebentuk akun sama sekali sampai akhirnya sekarang mereka udah dapat 49.000, udah mau 50.000 subscriber gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Yang pastinya aku salut banget sama kerja kerasnya mereka semua ini. Iya dong. Karena
apa ya, mereka bisa sebesar ini sebenarnya karena merekanya juga gitu, karena konsistensinya mereka, karena kerja kerasnya mereka, sama ketotalitasannya mereka gitu loh. Jadi aku di sini hanya apa ya, nge-guide aja sebenarnya ya. Kita sering sharingnya, sering ditanya ini kalau misalkan ini gimana ya, kalau ini gimana. Nah aku tuh sering bilang sama mereka, kalau misalkan lu mau terjun di sini, bikin yang beda. Terus udah gitu, lu temuin jati diri untuk channel dulu. Ini ketemu jati dirinya. Lama dia pengen jadi perempuan guys, ketemu jati dirinya. Lanjut. Jadi ya Mak, gue pernah ngomong kayak gitu. Jadi Terus manggilnya siapa? Mak juga. Ternyata ya guys. Ternyata ya. Iya. Dulu aku pernah bilang kalau misalkan mau di YouTube itu, kalau misalkan mau bikin yang bagus itu bagus sekalian. Tapi lu kalau misalkan mau bikin yang hancur, lu bikin yang hancur sekalian. Nah, lu jangan di tengah-tengah. Kalau misalkan di tengah-tengah itu tuh nggak bakal kemana-mana gitu. Oke. Terus udah gitu di saat mereka memilih jalur komedi, oke, kalau misalkan lu milih jalur komedi, hancurin sekalian, maksudnya kayak bikin lucu sekalian, gokilin sekalian. Terus udah gitu pernah cerita lagi kayak iya tapi nggak semuanya talent Bayu ini bisa berkomedi gitu. Contoh misalkan kayak Kak Ardi sama Kak Widi kan, dia nggak mungkin dong kayak guling-gulingan atau kayak misalkan pakai wig atau gimana. Iya benar. Memang gimana kalau misalkan dia nggak usah dipaksa ngelucu, dia ya udah romantis, tapi harus ada sesuatu yang bikin lucunya. Karena di situ kan kalau misalkan nanti ternyata jadi ya di situ jati diri lu gitu, di komedi itu. Jadi manfaatin talent-talent yang punya talent lucu, ya udah lu lucuin sekalian. Terus kalau misalkan talent yang gak bisa ngelucu, jangan dipaksain, tetap di jalurnya mereka gitu. Dengan begitu kan nanti akan muncul satu kemasan yang baru dan seger dan beda dari channel-channel yang lain. Benar. Iya, Jadi memang Bayu Production ini memang kalau kita lihat paling beda lah dari channel-channel. Kalau kita lihat yang lain romantis dan sebagainya seperti Vina dan lain sebagainya kan lebih ke romantis, lebih ke dance, yang membuat ibaratnya parodi atau recreate yang tentang dance dan lain sebagainya kayak Dolare gitu kan, recreate besar dengan maksudnya membutuhkan dancer dan lain sebagainya. Tapi mereka tiba-tiba muncul dengan konsep parodi yang memang totally itu berbeda jauh dan menghibur. Bentuk supportnya Vina seperti apa ke mereka? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Seperti kayak dari kostum, aksesoris, sharing, kita saling bantu juga. Kalau misalkan aku perlu talent juga nanti pinjam dari Bayu juga. Terus udah gitu nanti sebaliknya kalau misalkan Bayu lagi ada pengen apa nih cameo bisa tarik dari talent aku juga. Jadi ya gitu, simbiosis mutualisme. Kita bareng-bareng di sini, kita berdarah-darah bareng gitu. Dan aku juga ngasih tahu kayak kalau misalkan di YouTube 1 tahun pertama itu jangan pernah mengharapkan apa-apa. Ya, gue pernah bilang itu benar-benar bisa bilang kayak momen terberatnya seorang YouTuber adalah 1 tahun pertama itu. 1 tahun pertama. Benar. Jangan mengharapkan apa-apa, jangan ngarepin uang, jangan ngarepin subscriber, jangan ngarepin apa. Cuman fokus bikin konten yang bagus dan konsisten. Itu aja aku bilang sama mereka. Karena belajar konsisten dari mak kalian, guys. Setiap minggu mengeluarkan konten itu nggak mudah sebenarnya, karena kan ini termasuk konten parodi ya, recreate. Maksudnya kan ini syutingnya juga harus, kalau Vina Van kan harus benar-benar mirip ya, dan totalitas benar-benar harus mirip. Itu kan nggak gampang. Setiap minggu nentuin lagu dan itu harus memang setiap minggu keluar dan lain sebagainya, itu kan nggak mudah ya. Gak pernah ngobrol tuh, kalau kalian bisa lihat di podcast aku bareng sama Vina bagaimana perjalanannya, guys, boleh ditonton di sana. Itu memang nggak gampang, itu susah gitu. Berdarah-darahnya Vina sampai bisa dapat 1 juta subscriber, sampai detik ini dia bisa maintain subscribernya, itu juga nggak gampang ya Vina. Nah itu yang Vina sebenarnya secara nggak langsung menurunkan. Iya, aku terapin juga sama mereka gitu loh. Jangan ngarepin baru bikin 2 konten terus tiba-tiba ini subscriber gue belum 100.000, tiba-tiba nyerah. Jangan kayak gitu kan. Udah, pokoknya fokus aja 1 tahun pertama itu bikin konten yang bagus dan konsisten. Adalah pokoknya trik-triknya, kita bicara soal algoritma, analitik dan segala macam. Itu semuanya aku turunin semua lah sama mereka ya. Sekarang Bayu Production udah 49.000, terus udah punya banyak fans dan udah ada endorse.
Sudah ada endorsement guys. Jadi kalau mau endorse langsung bisa langsung ke adminnya ya. Admin di mana nih Instagramnya nih? Di Bayu Production. Bayu Production Instagramnya. Kalau mau endorse langsung bisa langsung hubungin adminnya guys. Benar-benar. Konten yang kalian ambil ini kan sebenarnya kena copyright. Tidak menghasilkan apapun. Benar nggak? Hanya menghasilkan dari BTS. Tapi semangatnya kalian untuk membuat itu perlu diacungi jempol. Gitu kan? Perlu diacungi jempol. Bayu beberapa nggak kena copyright. Gara-gara kebanyakan kayak nabok pakpom. Berarti ini buat para perparodian di create yang lain, kalau misalnya nggak mau kena copyright harus ada adegan tampar-tamparan. Ada adegan tampar-tamparannya ya, pakpok biar nggak kena. Iya juga ya. Biar kepikiran gitu. Bum, pak gitu kan. Pokoknya aku dikit-dikit ada pak gitu kan. Yang penting nggak kena aja gitu kan. Tapi memang maksudnya kalau di sini kan Bayu Production ngambil seluruh lagu ya. Kalau aku lihat ya. Karena kalau kayak aku pribadi kan aku banyak ngambil lagu kolosal. Kalau ditarik garisnya kan aku banyak ngambil lagu kolosal gitu kan. Kalau Vina kan memang keseluruhan lagu dimakan nih sama Vina gitu kan. Berarti Bayu Production juga akan masuknya ke situ. Tapi dikemas dengan komedian, dengan komedi, dengan parodi ya gitu kan. Ini seru banget guys, karena maksudnya mereka juga di sini bisa dibilang gak cuman ada Bayu Production, tapi di sini juga ada Vina Fan. Gitu loh. Ini dua akun yang saling ngebantu satu sama lain. Kalau boleh dibilang sebenarnya di sini kalian bukan bersaing ya. Malah nggak ada persaingan kalau aku ngeliat di antara Vina Fan dengan Bayu Production. Takut kalah cantik kan lo. Sebenarnya yang paling harus kalian hati-hati yang ini sih guys. Ini yang mungkin bisa bersaing dengan seluruh perparodian perempuan yang ini gitu ya. Hati-hati karena aku juga udah mulai was-was ya gitu kan. Gawat nih saingan terberat aku menjadi Dipika Padukone yang ini sebenarnya. Tiba-tiba besok dia keluar konten di Wani Mastani. Wow! Dengan gaya Dipikanya ya, oke tersingkirlah aku sebagai desista langsung. Oke, ini berarti PR-nya Vina. Ini PR-nya buat Vina, karena di sini Bayu Production banyak nggak tahu lagu. Oke guys ya, banyak nggak tahu lagu. Ada Opa. Oh ada Opa, tetap ada Opa di sini ya. Jadi memang Bayu Production ini banyak nggak tahu lagu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih tahu nih, maksudnya mau komen di bawah ini lagu apa misalnya yang kalian pengen dibawain Bayu Production untuk diparodiin, nanti aku akan kasih tahu ke mereka biar mereka bisa belajar jauh-jauh hari. Daripada nanti bersalahan, tapi enggak sih. Kalau aku lihat dari kalian punya lip sync itu tuh nggak yang bersalahan sebenarnya gitu loh. Iya nggak sih? Cecong nggak Bayu kayak cecong, nggak cecong Iya, Bayu. salah gini, nggak cecong nggak Bayu. Maksudnya nggak cecong nggak Bayu? Cecong tuh cacat, ini Ada aja salahnya, aja salahnya. Oh pasti ada aja salahnya. Cuma dimaafkan karena kalian genrenya parodi, gitu loh. Jadi kayak dimaafin aja gitu kan. Ya betul itu. Gimana caranya kelemahan bisa jadi kelebihan? Benar, itu benar. Karena kalau misalnya kita ulas kembali kan waktu itu Vina pernah bilang kayak event Vina menggunakan low budget juga untuk membuat satu parodi. Aku ingat banget dia pernah bilang, event aku tuh cuma low budget parodiku, tapi hasilnya nggak boleh low budget. Salah satu kata-kata positif yang Vina ucapkan yang memang itu bisa dipakai oleh seluruh para recreate Bollywood. Kalau boleh tahu nih, ini mengeluarkan budget yang banyak nggak? Kalau nggak juga. Kita harus free. Oh, Kalau bisa nggak keluar budget. kalau bisa nggak keluar budget ya guys ya. Ini dapat makan nggak sih talent-talentnya? Enggak, sebenarnya yang paling kasihan yang ini guys. Kreatornya nggak dapat makan, kurus banget ya. Ini perkara dipekerjakan keras tapi nggak dikasih makan. Iya benar. Enggak, emang dia susah gemuk. Oh susah gemuk, minum apa tuh wicked. Oh berarti ini banyak rugi ini, kosnya. Makanya banyak. Oh yang ini. Nggak apa-apa kan, subur itu sehat kan. Endorse makan nasi kebuli. Terus kita ngediemin ngeliatin, kita taruh aja semua. Terus tiba-tiba habis tuh dengan dua orang itu. Tapi udah selesai syuting endorsement nih? Iya, udah. Untungnya udah selesai, nggak kesoran nih. Kalau bahasa Medannya nggak kesoran, makan sampai selesai gitu ya. Kenyang, udah diemin aja. Bener habis. Tapi itu juga, aku juga begitu sih ya. Kenyang, tiba-tiba ludes gitu kan. Baru ngerasa bersalah, aduh gila badan gue bisa gemuk nih makan begini gitu ya nggak sih?
satu frekuensi sama gue. Aduh, Vina, aku mau nanya lagi nih sama Vina nih, karena ini kebetulan Vina datang ke sini ya guys ya. Menemukan kesulitan nggak saat bekerja sama kalian, kan timnya banyak banget ya? Itu ada menemukan kesulitan nggak? Ya enggak lah. Ya enggak, kirain mau bilang ya iyalah gitu ya. Enggak, karena mereka udah tahu karakter aku juga, terus udah gitu mereka udah tahu aku maunya apa, jadi enggak sama sekali ada kesulitan sih, maksudnya kayak mereka mandiri gitu, karena mereka juga udah tahu gimana sulitnya bikin parodi gitu ya. Jadi mereka tuh enggak apa ya, misalnya mereka mandiri, misalkan aku minta tolong mereka untuk jadi penari latar, mereka nggak pernah tuh yang kayak mama ini gimana ini mama, enggak, mereka tuh kayak latihan sendiri, nggak riwah sebenarnya ya. Itu mereka benar-benar meringankan sekali gitu loh. Ibaratnya mereka di sini malah justru membantu Vina banget ya, karena kan kalau misalnya harus butuh latihan lagi, harus butuh waktu lagi dan lain sebagainya, dan mereka juga di sini rata-rata bekerja ya. Kalau boleh tahu nih kan bekerja ya, itu bikin parodinya kapan? Kalau libur. Weekend. Berarti kalau weekend itu dihabisin waktunya untuk bikin parodi? Nggak tentu juga sih, terkadang kan kita kan liburan juga bareng yang tadi dibilang. Oke, tapi kalau boleh tahu waktu liburnya jadi kapan? Ada weekday atau weekend? Oke, ada Lebih banyak weekend. lebih banyak weekend gitu kan. Jadi memang waktu weekend seharusnya pakai untuk istirahat, malah untuk menghibur kalian yang dipakai waktunya guys. Betul nggak? Bikin konten untuk menghibur kalian, padahal sebenarnya mereka harusnya istirahat habis kerja gitu ya. Justru konten tuh gak bikin beban kan? Iya. Bikin beban buat kita orang beneran. Lepas. Justru kalau kita gak ketemu kayak Bingung gabut banget ngapain. ya di kosan ya. Gabut, Mereka udah hilang semuanya. Gitu. Benar. Harus ketemu ya, karena memang kan ini pada komedian semua isinya. Kalau ketemu ya pasti ya hancur, ibaratnya kayak gitu, karena sefrekuensi ya. Ada yang kisah yang paling jahil itu Opa. Yang paling jahil apa? Opa. Malah aku nangkepnya paling jahil Kak Riyad sebenarnya. Enggak. Kalau aku jadi Enggak. bahan buliannya nih. Dia impostornya dia. Pokoknya di otak. Oh ini impostornya. Dalang dari semua dalang. Ya Kan ampun. sama kita ya, sama emaknya aja kadang suka dijailin. Lagi diem lah apa aja. Ntar lagi ngorok, lagi tidur. Suka bocorin clue juga. Bocor-bocor ini tolong ya, tolong agak dilakban sedikit ya. Nah, ini yang suka bocorin dia nih. Oh yang bocorin Iya. yang ini ya. Live nih, terus bentar gua dia kan pernah live, terus kayak bentar ya, kata dia, gue ke toilet dulu. Udah terus gue keluar dari live-nya, dia cung, yang mau keluar siapa, cepetan, mumpung Vina di toilet. Berarti Vina tolong dicatat ya Vina ya, kali-kali kalau misalnya mau ke toilet, live-nya dimatiin dulu, dibawa aja handphone ya, daripada banyak penyusup nanti di dalam. Oke, ini terakhir nih dari aku nih. Ada nggak yang pengen disampaikan ke para penonton yang ada di rumah? Ini kayak mungkin dari tadi gue mulu banyak yang ngomong, takutnya Ini ada yang mau jadi banyak jubir lagi? fans yang lain nungguin ininya pengen ngomong gitu. Memes boleh. Ini fans ini banyak fans. Ya enggak, 2R tuh banyak banget fansnya, jadi kayak harus 2R. 2R. Ayo. Coba sampai sini syuting. Ayo 2R. Wah enggak, makanya gue dari tadi takut dia jatuh aja, tau gak sih dari tadi? Gue takut dia jatuh aja gitu kan. Oh nyaman ya. Emang ini bisa bikin nyaman orangnya, iya. Gimana tuh? Jangan di depan kamera sok romantis. Ini biar dapat nih keromantisannya, jadi mereka aja nih yang ngomong. Ini apa nih pesan-pesannya atau apa yang mau disampaikan ke para penonton? Terus doang pesan-pesan terakhir. Sebentar coy. Gue bingung mau pesan apa, orang soalnya udah ditungguin Algojo coba. Gimana nih mau nyampein apa terus nih? aja channelnya kita dari Oke. By Production. Bener. Gue bingung ngomong apa. Kenapa? Sumpah gue bingung ngomong. Lu aja deh. Ngeblank dong, ngeblank. 2R aja, 2R fenomenal. Fenomenal, emang alien. Nggak tahu. Maaf, aja ngomong. Bapak yang ini belum Ya, makan pokoknya ya. tetap dukung channel Bayu Production. Terus? Jangan kemana-mana aja. Pantengin Kemana-mana. terus setiap minggunya. Tetap dukung kita berdua. Yes. Gitu ya. 2R gitu. Semoga jadi kepelaminan ya. Ya, maaf ya sebenarnya anak emak sama saya cuma bohongan. Gua takut. Cuman gimmick ya. Sebenarnya cuman gimmick ya, Kita gitu hanya kan. untuk menghibur semuanya. Benar-benar. Ini dari Opa nih sebagai jubir nih, mau nyampein apa nih? Nyampein apa ya? Nyampein apa nih Opa nih? Opa boleh in frame sedikit Opa? Nah, Masuk. iya. Nyampein apa ya? Bentar, pikir dulu. Jadi untuk semuanya, dukung terus parodian Indonesia, bukan cuma By Production, Vina Fan, tapi semua.
komen juga yang disaring dikit. Kok peres-peres sih? Ada suara siapa sih? Kok peres-peres sih? Jadi guys nih ya, abis ini aku bakal bikin podcast bareng Jody Set lah. Tungguin ya, tungguin. Itu enak banget sih. Lanjut. Oke. Ya dukung terus Parodian Indonesia dengan ketik spasi apa sih? Oh iya, dikira api kali ya. Ya, pokoknya dukung terus Parodian Indonesia. Jadi kayak dengan dukungan kalian itu semangat buat kita untuk bikin konten. Jadi jangan lupa di subscribe dan like and share. Komennya positif. Jangan negatif, komennya positif ya. Yang positif ya. Nah, ini kalau dari Vinava nih untuk Bayu Production nih. Mau ngasih apa nih? Sepatah dua kata. Oh ya Allah, jangan. Kalau mau kasih duit nggak apa-apa, kesini aja ya. Udah sering. Oh boleh. Aku cuma mau pesen. Buat Bayu kompak terus, tetap solid. Bayu bisa sampai sini karena kalian sendiri. Jadi bukan karena satu pihak atau dua pihak, tapi karena kalian semua. Kalau salah satu dari kalian itu ada yang pecah, itu bukan Bayu lagi namanya. Jadi keep solid. Keep solid dengan formasi yang seperti ini, tetap bikin konten-konten yang lucu, seger dan berbeda, karena berani berbeda itu baik. Dan kayak iklan ya, Wak? Iklan ya, iklan. Oke, baiklah. Tetap dengan jati diri kalian, tetap dengan jati diri kalian, pertahanin apa yang kalian punya dan kembangkan lagi. Tetap pede sama diri kalian masing-masing dan dengan apapun yang kalian punya, dan jadikan kelemahan kalian itu jadi kelebihan, kayak gitu. Kembangkan terus Bayu, semangat. Kalau dari aku pengen ucapin terima kasih banget buat Bayu Production. Udah datang satu timnya, aku happy banget hari ini karena udah datang satu timnya, udah nyempetin waktu juga ke sini. Udah benar-benar ibaratnya aku nih kan udah sempet waktu itu udah berapa lama ya ngubungin Bayu Production, akhirnya baru bisa sekarang gitu kita ketemu gitu kan ya. Jadi memang aku dari awal udah ngeker banget sama Bayu Production gitu, karena aku ngeliat ini, aduh ini konten yang benar-benar berbeda banget ya, memang maksudnya punya ciri khas dan memang layak untuk ditonton oleh semua masyarakat karena sangat menghibur kontennya gitu kan. Jadi aku memang udah sering banget ngeker dan memang aku sering juga komunikasi kebetulan dengan adminnya Instagramnya Bayu Production. Ada 3 tadinya tuh adminnya. Adminnya 3. Yang 2 kan satu mau nikah, yang satu sibuk kerja, jadi yang sering sih gua. Jadi yang sering Opa ya, jadi yang sering Opa. Dan mereka semuanya tuh ramah banget guys, dan mereka tuh lucu banget sebenarnya. Harus kalian ketemu, karena kelucuannya mereka itu bener. Mereka tuh lucu banget karena kelucuan mereka ternyata bukan cuma di konten. Ya, ternyata di luar konten mereka lucu banget, mereka menghibur dan mereka benar-benar positif banget orang-orangnya. Jadi pada saat aku ketemu mereka juga aku bisa belajar banyak dari mereka juga. Bagaimana mereka akhirnya membangun channel ini menjadi channel yang memang sangat-sangat menghibur untuk banyak masyarakat. Itu satu pembelajaran yang aku tangkep pada saat aku ngobrol dengan Bayu Production. Dan terutama mereka juga orangnya netral-netral semua. Jadi ibaratnya mereka pribadi mereka memang orang yang senang mendukung satu sama lain. Jadi bukan mendukung antar mereka saja, tapi mereka mendukung para konten-konten recreate Bollywood yang lain gitu kan. Dan thank you so much Vina udah in frame. Ini benar-benar kaget banget aku tadi juga tiba-tiba Vina bisa datang ke sini guys. Dia jauh-jauh dari Cibubur loh. Dari Cibubur dia menyempatkan diri ke sini. Thank you so much Vina udah datang ke sini, dan thank you juga buat Vina untuk dukungannya bagi Bayu Production. So thank you so much guys. Kita habis ini bareng Jody Selta. Belum ya. Dia mau ngapain sih? Kita bakal podcast bareng Jody Selta juga. Nanti bakal ada Vina Van juga mungkin yang akan bantu in frame juga di sini dengan Jody Selta. Kita akan ngobrol bagaimana caranya mereka membangun chemistry satu sama lain. So see you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.